Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak warga GPIB di Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur, serta para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa dalam program Firman Multi. Firman Tuhan yang disampaikan melalui Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur, biasa disingkat dengan Multi, dipersembahkan oleh Mupel GPIB Jakarta Timur. Sebelum kita menghayati kekayaan firman Tuhan melalui Alkitab, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami dan kuasailah dengan Roh Kudus-Mu. Berilah kami hikmat agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Kuatkanlah iman kami melalui firman-Mu dan berilah kami penghiburan di dalam kami bergumul. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus serta anak-anak dan para pemirsa, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini kita baca dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat, yang menyatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, saudari-saudari, dan anak-anak warga Gereja GPIB di lingkup Mupel Jakarta Timur, serta pemirsa yang dikasihi Tuhan. Sekarang ini kita semua berada dalam suasana yang sama, bukan saja di Jakarta, di Indonesia, bahkan di dunia. Kita semua berada dalam suasana bayang-bayang kematian karena bencana kemanusiaan, yaitu pandemi COVID-19. Dalam perjalanan hidup saya yang telah melewati setengah abad ini, baru kali ini saya mengalami suatu peristiwa pandemi. Mungkin juga orang tua kita, bahkan kakek kita, mungkin baru kali ini mengalami peristiwa pandemi. Arti dari kata pandemi ini adalah wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang dialami oleh banyak negara. Kalau cuma terbatas di satu daerah tertentu di satu negara, itu disebut epidemi. Tetapi karena telah menjangkiti berbagai negara, hingga sekarang sudah 212 negara, maka istilahnya adalah pandemi. Apakah kita mampu melewati pandemi ini? Mari kita merenungkan Mazmur 23 ayat 4 yang menuntun hidup kita dalam perjalanan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ada 3 hal penting yang disebutkan dalam ayat ini yang ingin saya angkat, yaitu lembah kekelaman, gada, dan tongkat. Lembah kekelaman adalah jurang yang jalannya berliku-liku, suasananya gelap dan menakutkan. Penderitaan mengintai orang yang melintasinya. Jalannya jarang dilintasi orang. Karena itu, orang yang melewatinya mudah tersesat di dalamnya, dapat terjatuh dan
bahkan kemungkinan besar mati. Di sana adalah tempat binatang buas menunggu mangsanya. Itulah jurang, lembah kekelaman. Sedangkan gada adalah senjata yang terbuat dari kayu yang dilapisi dengan lempengan besi. Gada digunakan oleh gembala sebagai senjata dalam menghadapi perampok maupun hewan pemangsa domba. Lalu tongkat yang dimaksud di sini adalah tongkat seorang gembala. Tongkat seorang gembala itu panjang. Salah satu ujungnya berbentuk melengkung yang berfungsi untuk mengait domba jika ia terjatuh ke jurang. Selain itu juga berfungsi untuk menuntun kawanan domba, memberi tanda untuk maju, berjalan, ataupun untuk berhenti. Tongkat gembala juga berfungsi untuk menunjuk arah jalan ke kanan ataupun ke kiri. Ia gunakan tongkatnya. Tongkat gembala juga berfungsi untuk memperingatkan domba yang menjauhkan diri dari kumpulannya agar ia kembali ke kumpulan domba-domba. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, serta para pemirsa, Raja Daud, penulis Mazmur pasal 23 ini, mempunyai latar belakang sebagai seorang gembala. Karena itu ia akan dengan mudah, karena itu dengan indah, ia dapat menggambarkan pengalaman imannya, pengalaman hidup ia di masa sulit melalui Mazmur 23 ini. Untuk kita berpegang pada tuntunan Tuhan sebagai gembala. Raja Daud bukannya tidak takut bahaya, bukannya tidak takut mati, ia juga takut. Namun, ia menjadi kuat karena percaya bahwa ada Tuhan yang mengiringi, menyertai perjalanan hidupnya. Karena ia tidak takut. Ia tidak takut walaupun harus berjalan di lembah kekelaman. Ia mempunyai keyakinan yang teguh bahwa Tuhan akan bertindak sebagai seorang gembala, tidak hanya di masa damai, membawa ke rumput yang tenang, ke rumput yang hijau dan air yang tenang, tetapi juga di masa sulit, ketika penderitaan datang menerpa, ketika harus berjalan di lembah kekelaman. Seperti halnya Daud yang akan berjuang mati-matian untuk menyelamatkan domba-dombanya dengan gada dan tongkatnya saat berjalan melewati lembah kekelaman. Demikian halnya yang Tuhan lakukan terhadapnya saat ia harus melewati kesukaran hidup yang membawa penderitaan. Iman demikianlah yang hendak ditanamkan dalam diri kita melalui Mazmur 23 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak warga gereja yang berada di Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur, serta para pemirsa yang dikasihi Tuhan, pada saat-saat tenang, kita meyakini bahwa Tuhan mengiring, menuntun langkah hidup kita ke rumput yang hijau, membimbing kita ke air yang tenang. Iman kita bertumbuh percaya padanya. Namun bagaimana dengan masa-masa sulit? Bahkan ketika kematian begitu dekat dengan hidup kita, apakah kita tetap percaya pada penyertaan Tuhan? Bagi kita, umat perjanjian baru, kita diajarkan dengan iman yang sama yang dimiliki
Raja Daud, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan hal itu kepada kita, seperti terdapat dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan hal ini, tetapi Ia juga membuktikan, Ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah peristiwa Jumat Agung. Ia menebus domba-dombanya dengan kebangkitannya dari antara orang mati, kemenangannya atas maut. Itulah peristiwa Paskah. Saat ini kita masih berada di bawah bayang-bayang maut pandemi COVID-19. Bayang-bayang kematian begitu dekat dengan kita. Setiap hari kita masih mendengar berita mereka yang terinfeksi positif bertambah. Setiap hari kita masih mendengar berita kematian karena COVID-19 ini. Kita belum melewati pandemi COVID-19 ini. Kita masih berada dalam perjalanan pandemi ini. Kita masih berada di bawah bayang-bayang maut ini. Kita belum tiba di ujung jalan lembah kekelaman ini. Pada saat kita sedang melewati pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap mengingat dan percaya. Ingat pada gembala kita, Tuhan Yesus. Ia membawa gada dan tongkat gembala yang menghibur dan menguatkan kita di dalam kita menjalani perjalanan. Apa yang menjadi gada dan tongkat gembala bagi kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Dalam menghadapi jalan kekelaman ini, mari kita baca Injil Matius pasal 10 ayat 16. Di situ dikatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Itulah gada dan tongkat gembala bagi kita, yakni cerdik dan tulus. Cerdik itu menggunakan akal budi. Yesus juga mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu." Tulus itu menggunakan juga, tulus itu menggunakan iman. Jadi hadapi pandemi COVID-19 ini dengan cerdik, dengan akal budi, dengan pikiran yang sehat, serta dengan iman yang teguh. Para medis, bahkan pemerintah memberikan kepada kita informasi bahwa virus corona ini bisa dikalahkan, dimatikan dengan desinfektan. Karena itu kita harus sering-sering mencuci tangan kita dengan sabun, dengan cara yang benar, dengan air yang mengalir, sehingga virus-virus tidak sampai masuk dalam tubuh. Karena kita gampang sekali dengan tangan melakukan hal-hal yang merugikan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, kita menjaga kesehatan dengan cara yang sehat juga, dengan berolahraga agar tubuh berkeringat, makan makanan yang bergizi agar imun dalam tubuh bertumbuh, berkembang, berjemur di matahari jam 10 selama 15 menit, bukan 10 jam, tapi jam 10, agar kulit
kita menghasilkan vitamin E dari sinar matahari yang diperlukan untuk kekebalan tubuh terhadap virus. Memakai masker sehingga kita tidak tertular, ataupun ketika ada virus di dalam diri kita, kita tidak menularkan kepada orang lain. Saat kita keluar rumah karena keperluan penting, harus tetap memakai masker. Menghindarkan diri dari berkumpul dengan orang lain di luar rumah. Ya, karena itu kita lebih baik berkegiatan di rumah saja dulu. Itulah cara yang harus kita tempuh dalam kita berjalan melewati lembah kekelaman, melewati pandemi COVID-19 ini. Itu semua untuk mencegah penyebaran virus corona. Kalau virus ini berhenti penyebarannya, maka kita semua dapat kembali beraktivitas bersama-sama. Itu berarti kita telah melewati lembah kekelaman. Itu baru pencegahan. Bagaimana dengan pengobatan bagi mereka yang terpapar virus corona? Untuk mengobati mereka yang positif terpapar corona, memang belum ada vaksinnya, belum ada obatnya secara massal. Tetapi ada banyak orang yang sembuh dari pandemi COVID-19 ini. Karena ada yang sembuh, berarti ada obatnya. Obatnya ternyata ada di dalam diri kita masing-masing melalui kekuatan imun dan iman yang ada dalam diri kita. Ketika kita sakit, terpapar virus corona, pertama-tama yang harus kita munculkan adalah iman. Jangan takut mati. Karena kematian kita urusan Tuhan Yesus, bukan urusan virus corona. Tuhan Yesus yang menjemput kita kalau sudah waktunya. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 3, Tuhan Yesus mengatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Iman Kristiani kita mengajarkan, hidup kita ada dalam tangan Tuhan Yesus. Kematian bukan akhir dari kehidupan ini, karena ada kehidupan kekal yang Tuhan Yesus siapkan bagi kita. Karena itu, berjuanglah untuk hidup, untuk sembuh. Kalau ada saudara seiman yang positif COVID-19, ada dalam perawatan rumah sakit, jalanilah dengan iman dan jauhkan ketakutan. Ingatlah ajaran Alkitab, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan sekedar obat, tetapi obat yang manjur. Itulah yang disebutkan, dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira muncul bukan sekedar dari cerita humor, tetapi juga dari berita-berita gembira, berita yang menguatkan iman, kabar sukacita. Firman Tuhan adalah kabar sukacita, kabar gembira. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam pengalaman saya ketika terpapar virus COVID-19, saat saya dirawat di rumah sakit, saya berusaha untuk tetap tenang, tidak dikuasai oleh hal-hal yang menakutkan, oleh berita-berita kematian, berita duka cita, berita menyedihkan. Saya menjalani isolasi dengan tetap setia, berusaha mendengar firman Tuhan melalui HP yang diizinkan kita bawa. Kita mendengar lagu-lagu rohani melalui siaran radio GPIB, berdoa dan beribadah bersama keluarga lewat saluran video call, sampai pada akhirnya virus corona terkalahkan dan saya dinyatakan negatif virus
corona dinyatakan sembuh. Secara nasional, memang kita belum tahu kapan kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang terpapar, bukan hanya secara kesehatan, tetapi juga secara ekonomi. Marilah kita turut berjuang bersama-sama untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kita jalani lembah kekelaman ini dengan cerdik dan tulus. Jauhkan berita-berita hoax, berita-berita negatif. Jauhkan semuanya dengan akal, budi, dan dengan iman. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus, bukan hanya di kala suka, tetapi juga di saat duka. Kita tidak meninggalkan iman kepadanya, dan Ia pun tidak akan meninggalkan kita. Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tuhan memberkati kita. Amin.